Saya ramalkan dan saya jamin potong telinga saya. Kalau pemilu ulang pasti nggak akan terjadi. Dijamin. Nggak percaya. Meskipun dengan amicus curiae dari Bu Megawati, tidak akan terjadi. Pegang kata-kata saya, simpan video ini, pemilu ulang tidak akan terjadi. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Oke, kita buka dulu dengan apa yang disebut sebagai amicus curiae. Amicus curiae atau sahabat pengadilan, ini adalah sebuah saran atau masukan dari pihak yang tidak terlibat pada sebuah sengketa. Nah, misalkan dalam sengketa hukum biasanya ada pihak yang dituntut dan yang tertuntut. Maka ini memungkinkan ada pihak ketiga selain pengadilan yang bisa memberikan masukan yang diharapkan bisa memberikan informasi atau pengaruh kepada hakim untuk memberikan keputusannya. Tapi ini harus orang yang tidak terlibat atau menjadi bagian dari dua pihak yang bersengketa ini tadi. Kedua, kenapa saya jamin pemilu ulang tidak akan terjadi? Karena yang sedang diperdebatkan saat ini itu sebenarnya adalah pemungutan suara ulang. Apa bedanya, Mas Darko? Bedanya adalah jika pemilu ulang itu artinya harus mengulang semua proses dari awal. Ditentukan dulu komisi pemilihan umumnya siapa. Terus kemudian ditentukan dahulu lagi siapa presiden dan wakil presiden yang akan diajukan. Terus kemudian disahkan terlebih dahulu. Terus kemudian ditunjuk lagi siapa yang akan jadi petugas KPS-nya. Dan semuanya dari awal. Dan itu memang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Yang terdekat yang bisa diharapkan adalah pemungutan suara ulang. Tapi tetap saja saya katakan bahwa hal itu kecil kemungkinannya. Tapi kalau pemilu ulang, sudah nggak mungkin akan terjadi. Mengapa seperti itu? Kita akan lihat pada kartu-kartu berikutnya. Tapi yang ingin saya tegaskan, pemilu ulang itu membutuhkan effort dan juga satu upaya yang nggak main-main dan pasti tidak kecil. Besaran biayanya, tapi let's say misalkan ada yang bilang, kan sama saja dengan mengadakan putaran kedua. Ya, betul. Tapi jika ternyata pun diadakan, saya yakin yang akan menjadi pemenang itu pasti akan 02 lagi. Bahkan 01 dan 03 itu juga yakin jika dilakukan pemilihan ulang, yang akan menang adalah 02 lagi. Kenapa seperti itu? Nah, karena dalam tuntutan mereka ini menginginkan dengan sangat keras agar yang satu ini 02. Karena 01 dan 03 menginginkan agar 02 ini tidak ikut pemilu lagi. Dan kalaupun ternyata ikut, nggak apa-apa, tapi Gibran nggak boleh jadi wakilnya. Makanya kita akan katakan, sebenarnya yang paling yakin bahwa 02 ini menang dengan suara yang mereka dapatkan, itu adalah 01 dan 03. Dan agar tidak terjadi kemenangan 02, maka 02 ini nggak boleh ikutan. Ataupun kalau ikutan, Gibran nggak boleh ikutan. Nah, maka kalian tahu kan sebenarnya, apapun itu, ini sebenarnya adalah upaya untuk memaksakan pendiskualifikasian 02 atau pendiskualifikasian Gibran Rakabuming Raka, yang padahal pengangkatannya sebagai calon wakil presiden itu sudah bersifat final and binding. Kalian mengerti kan paradoksnya? Terlalu rumit, Mas Darko. Oke, kita akan lihat dengan kartu-kartu yang lain. Semoga ini lebih sederhana. Kartu The Five of Cups. Ini adalah sebuah kebuntuan pikiran, kebingungan. Padahal sebenarnya masih mungkin ada kesempatan yang akan bisa dilakukan. Adanya sidang MK yang membahas tentang sengketa hasil pemilu. Dan harapan akan diadakannya pemungutan suara ulang. Ini ditekankan dengan sebuah dalil bahwa MK ini tidak boleh hanya menjadi mahkamah kalkulator yang hanya mengadili angka. Yang artinya ingin diarahkan bahwa bukti-bukti yang dicari ini tidak harus dihadirkan secara lugas atau secara fisikal. Jadi yang diminta ini adalah sebuah pertimbangan yang akan menghasilkan sebuah keputusan, tapi tidak akan bisa harus melulu dihadirkan bukti yang nyata di situ. Di sini saya katakan itu sangat tidak mungkin untuk terjadi. Karena apapun yang dinamakan dengan pengadilan dan proses peradilan haruslah bisa menghadirkan bukti yang tidak terbantahkan atau beyond reasonable doubt. Mas Darko kok membingungkan gini tulisannya? Nah, kalian googling artinya apa? Beyond reasonable doubt. Yang artinya bukti itu nggak bisa hanya berdasarkan sebuah olah pikir, pertimbangan saja, tapi bukti yang memang nyata, yang baru dari bukti tersebut bisa dihadirkan olah pikir yang akan bisa diberikan. Maka bisa dikatakan bahwa
ini sangat-sangat lemah dan akan mustahil berakhir dengan memenangkan secara penuh dalil-dalil yang diberikan oleh 01 dan 03. Itu artinya apa? Masih ada beberapa hal yang pasti akan, ya kalau saya katakan memberikan hadiah hiburan lah untuk si pendalil ini tadi, tapi tidak terus memberikan kesemuanya ini tadi dengan sebuah kemenangan telak. Sedangkan amicus curiae sendiri, ini mustahil untuk dilakukan karena tidak boleh melibatkan pihak yang terlibat dalam proses sengketa ini tadi. Megawati Soekarno Putri, walaupun mengaku sebagai warga negara, dia ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang mensengketakan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang jika ternyata ada tuduhan mengenai politik dinasti, maka boleh saya katakan dinastinya politik dinasti, itu ya PDIP itu. Maka akan sulit untuk dijadikan pertimbangan, tapi memang ini akan jadi sesuatu yang menggemparkan dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dan kita ternyata tahu diamnya Bu Mega itu ternyata untuk terus kemudian ingin menimbulkan riak dengan 2 surat yang dituliskan dalam selang beberapa pekan ini saja, tepat sebelum dan setelah Lebaran. Sama seperti saat beliau kemarin menyalonkan Mas Ganjar Pranowo. Mengenai amicus curiae sendiri, sebenarnya bukanlah sesuatu yang lazim dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem civil law dengan kontinental Eropa atau European Continental sebagai sistem hukum negaranya. Seringnya ini diterapkan di negara Anglo-Saxon seperti Amerika yang lazim dengan common law-nya. Yang kalau kita lihat di sini, kemungkinan untuk bisa dipertimbangkan itu sangatlah kecil. Dan memang betul, ini sesuatu yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan saya menduga ini adalah sebuah taktik yang disarankan oleh Pak Todung Mulya Lubis yang memang sangat dekat dengan PDIP. Dan di masa lalu pernah juga menyarankan kepada kasus waktu itu, kalau tidak salah, Erwin Arnada, yang terkait dengan majalah Playboy, melibatkan beliau juga kalau tidak salah, tapi maaf kalau ternyata salah. Atau kalau kita mau googling, terkait kasus yang melibatkan Prita Mulyasari, yang melawan sebuah rumah sakit swasta. Apakah akan menjadi pertimbangan, kalaupun ternyata iya, bukti yang diberikan oleh pendalil dan juga yang menolak dalil ini yang akan lebih utama nantinya. Dan dengan adanya amicus curiae ini, saya pikir ini menunjukkan keputusasaan dan ketidakyakinan dari 01 dan 03 dalam kasus sengketa hasil pemilu ini tadi. Mengapa? Karena diperlukan sebuah atensi publik agar hal tersebut menjadi sebuah pembicaraan yang diharapkan akan bisa menekan secara tidak langsung kepada hakim-hakim MK yang sedianya pada tanggal 21 atau 22 nanti akan memutus perkara ini. Tapi kita akan tahu bahwa hakim-hakim yang ada di sana yang penuh integritas ini tentu bukanlah kelas hakim yang akan tertekan oleh opini masyarakat. Dan mereka adalah orang-orang yang tentu saja harus mempertanggungjawabkan hasil keputusannya nanti. Dan untuk itu sebenarnya yang saya lihat di sini, betul seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Jim Lee dan juga Mas Anies Baswedan bahwa sedang terjadi sesuatu yang serius di sini. Betul, sesuatu yang serius ini melibatkan hegemoni sebuah partai yang sangat besar yang diduga ingin melanggengkan kekuasaannya dan mengutamakan kepentingan partainya di atas kepentingan negara yang sesungguhnya. Apa kepentingan negara yang sesungguhnya? Rekonsiliasi bangsa, merajut perpecahan yang telah ada, tidak menimbulkan perbedaan yang semakin kentara. Dan yang paling penting di sini adalah tidak melakukan sebuah perubahan yang akan membahayakan arah pembangunan dan juga tujuan bangsa dalam kekisruhan geopolitik yang saat ini terjadi di dunia internasional. Baru 3-4 hari yang lalu, Iran meluncurkan rudal-rudal mereka ke Tel Aviv. Dan kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di waktu mendatang nanti. Bukankah ini saatnya kita semua harus bersatu, bergandengan tangan dan bersama-sama membangun negara ini yang pernah terpecah belah karena 2 pemilu yang sebelumnya? Jikalaupun ternyata sengketa ini menghasilkan sesuatu yang harus diikuti lagi, apakah pemungutan suara ulang atau apapun itu, maka biarlah itu terjadi. Tapi jika ternyata hal tersebut tidak dikabulkan, maka marilah kita jadikan keputusan MK ini sebagai sebuah upaya akhir dalam perbedaan kita, dan marilah kita bersatu bersama-sama setelah ini semua selesai nanti. Jika kalian mengikuti konten ini hingga akhir, itu artinya channel ini memang tercipta untuk kalian. Dan inilah saatnya kalian mensubscribe channel ini dan membagikan konten-kontennya kepada orang yang kalian kira perlu mendapatkan informasinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.